Baju dan sepatu yang kupakai tak sekeren gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti glamor sahabatan ini? Tak berguna. Oh ini. Ya Mak, sebentar. Obat yang mau pesan sudah Ai beli di warung. Bentar Mak. Emak sedang sakit. Ya sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter sangatlah mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak bayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah hampir sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak, buruh karton, koran, dan botol-botol bekas di setiap warung-warung dan toko. Sering aku memungut sampah yang dibuang sembarangan. Tahu gak sih, tindakan yang mereka lakukan akan merusak bumi yang kita tinggali ini. Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun yang lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Jika ada pakaian yang rusak ataupun kotor, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Emak tak mampu lagi untuk mencuci. Akhirnya, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan 10-11 kilogram sampah. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Ya, cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan panas terik matahari tidak menyurutkan semangat emak. Dengan segala keterbatasan emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak sedari dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Tapi saat ini emak sedang sakit. Barang-barang inilah yang menyelamatkan hidup kami. Ada pepatah berkata, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, dan jika ada uang lebih, aku bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan hari ini
akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah engkau dan emak kumpulkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Oh iya, sebentar. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa mempunyai handphone Android ini? Ya kan? Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung. Masih tidak percaya? Oke, baiklah. Akan aku ceritakan. Jadi, dalam acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah menyuruhku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk sebagai ketua regu. Meskipun awalnya ragu, kami berusaha keras. Dan akhirnya, regu kami menang. Pak Lurah sambil memegang kumisnya berkata, "Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Begitu. Masih tidak percaya? Oke, baiklah. Akan aku tunjukkan bagaimana menjadi ketua regu. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruh siswa. Siap, gerak. Langkah tegap, maju, jalan. Kiri, kanan, henti, gerak. Hadap kiri, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Nah, sekarang sudah percaya kan? Sampah, oh iya, sampah. Nah, saat ini Indonesia krisis akan sampah plastik. Sampah plastik menyebabkan pencemaran lingkungan karena sifatnya yang tidak mudah terdekomposisi. Konsumsi produk setiap harinya meningkat, tetapi kesadaran akan memilah sampah tidak ikut meningkat. Waduh, sampah. Di mana ini? Panas. Haus. Di mana air? Haus. Kotor. Bau. Orang-orang itu matanya memerah. Jangan pergi. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa ya yang bisa aku lakukan dengan sampah-sampah ini? Oh iya, aku pernah diajak berkunjung ke pameran kerajinan. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, "Jika tidak dapat mengurai, maka perbarui. Daur ulang, bangun kembali, dan gunakan kembali." Ya, aku masih mengingat tulisan itu. Saat itu, aku sama sekali tidak tertarik untuk mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah hanyalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Sekali waktu, aku diajak ibu guru untuk mengikuti workshop. Di sana, diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang bekas menjadi lebih bermanfaat. Nah, ini nih contohnya. Tempat pensil dari botol bekas. Dan masih banyak lagi barang bekas yang lebih bermanfaat. Selain bermanfaat,
barang tersebut juga bisa dijual dengan harga yang pantas. Hari yang cerah, aku begitu bersemangat merapikan sampah-sampah ini. Oh iya, tanggal berapa ya sekarang? 27. Emak mengizinkanku menggunakan ruangan ini sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Sampah-sampah yang telah didaur ulang akan tertata rapi di sini. Bagaimana kalau meja ini ditaruh ke sebelah sini? Tapi jelek gak sih? Gimana kalau sebelah sini? Sama saja. Sudahlah, sebelah sini saja. Siapa? Sebentar. Bapak. Terima kasih ya Pak. Sampah ini saya terima. Semoga warung Bapak laris ya Pak. Terima kasih ya Pak. Sejak saat ini, aku tidak perlu lagi memungut sampah ke warung-warung dan toko, karena mereka datang sendiri kemari. Akhirnya, sekarang mereka memiliki kesadaran akan pentingnya memilah sampah. Ini kemajuan berarti. Dari postingan di sosial media, aktivitas daur ulang sampah semakin banyak dilihat oleh orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan menginspirasi teman sebayaku. Tapi HP yang aku punya harus aku jual untuk biaya berobat emak. Obat yang aku beli di warung sudah tidak mampu lagi mengobatinya. Emak harus sembuh dari sakitnya. Ini. Sebentar. Kalian sudah datang. Sini masuk. Ya. Kita rapikan dulu ya sampah-sampah ini. Nih, barang bekas di situ ya. Botol-botol sebelah sini. Kardus sebelah sini. Sebentar. Lihat nih. Ini contoh barang dari barang bekas yang akan kita buat. Cukup mudah bukan? Iya loh. Iya benar saya ini. Kapan Pak jadi pembangunannya Pak? Oh iya Pak, baik Pak. Baik, nanti kalau Bapak mau tahu lebih lanjut, Bapak ke rumah saya saja ya Pak. Nanti saya kirim alamatnya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Teman-teman, sini. Kalian tahu tidak? Kita diundang ke acara pameran kerajinan. Ini kesempatan baik. Tapi gimana ya kalau kerajinan kita lebih jelek dari kerajinan yang lain? Pasti mereka akan menganggap kita tidak profesional. Gimana ya? Enggak. Ini kesempatan baik. Aku tidak boleh menyanyiakannya. Aini, kamu pasti bisa. Oke, baiklah. Ayo, kita rapikan lagi. Kita rapikan ya. Aku akan milih kerajinan itu. Aku habis mengantar emak ke dokter. Sebenarnya penanganan emak butuh penanganan khusus. Tapi emak selalu bersikeras ingin pulang. Setiap kali ke dokter, emak mengasih tatapan seperti mengisyaratkan ingin
dalam perjalanan, emak berkata, "Ini, kamulah pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca. Aku pun menjawab ucapan emak. "Ma, Ai bangga sama emak, karena bagi Ai, pahlawan sesungguhnya adalah emak." Oh iya, hari ini Lingga, Kiki, dan Eza berjanji akan datang ke rumah. Mereka akan membantu aku untuk mempublikasikan hasil daur ulang sampah ini. Ling, Ki, Za, ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. We are best friend deh, forever. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah